pernah ngalamin nggak jenazah yang dalam kondisi yang sangat mengerikan, misalnya korban kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri? Kalau bunuh diri pernah. Mata-mata makan sambil cerita. Mata-mata bersama Tandi dan Ika. Mata-mata, mata-mata, mata-mata. Halo mata-mata semua. Hai. Ketemu lagi dengan gue Tandi Dan gue Dika, hanya di Mata makan sambil cerita. Apa nih kali ini? Kali ini gue datengin bintang tamu yang gak kalah serem dari episode sebelumnya. Mukanya juga serem tadi gue lihat. Nanti bintang tamunya gak mau datang. Sebenarnya mukanya cakra, mungkin auranya say gitu. Karena dia ini bergerak di pekerjaan yang sangat menyeramkan menurut gue sih. gue juga gitu sih. Lu udah tahu apa? Udah, kan gue udah ngobrol, cuma gue Oke. masih bingung. Apa sih emang? Jadi dia ini bekerjanya adalah pemulasaran jenazah. Nah itu yang gue bingung, pemulasaran tuh apa maksudnya? Jadi pemulasaran itu, supaya mata-mata yang di rumah juga tahu, dia adalah petugas yang mempersiapkan segala sesuatu yang berbau mayat, jenazah. Dari memandikan. Kelar dia manggil bintang tamu kayak gitu mulu, pusing kepala. Tapi memang soalnya nih hal-hal yang Bukan saya, karena kan gue duduknya di sini, lu gak butuh gerak tempat duduk sama gue. Serem, Jadi bulu Pak. merah, bulu kiri gue bulu yang merinding. Karena gue kuncup, apa gue cacat ya kok? Sorry. lu cacat ya. Gue jelasin dulu dong biar mata-mata yang di rumah tahu pemulasaran itu apa. Ember. Jadi pemulasaran itu adalah seseorang yang bekerja mempersiapkan segala sesuatu Keperluan jenazah. Betul, Oh, dari gitu. dari memandikannya Jadi dari pas disemetong sampai dikubur. Sampai Semuanya sampai formalinnya juga semuanya disiapkan. manajemennya ya, Nah, say. manajemennya. Jadi dia ini tuh udah puluhan tahun segala mayat udah Udah lebay puluhan tahun. Penasaran kan? Ember. Langsung kita panggil aja minta tamunya. Cus. Ini dia Mas Fahmi. Hai. Apa kabar Mas? Tunggu dulu ya. Kata kunci dulu dong. Hai gitu. Coba lagi ya. Mas Fahmi. Hai. Bercanda ya Mi. Dia situ umurnya masih muda. Lo nggak usah sosok muda. Lo manggil Mas. Gak apa-apa kan supaya menghargai. Oke, boleh. Karena looksnya dewasa. Tapi kan muka gue tuh bang, Bo. Oh iya tuh bangka ya kalau lu ya. Manggil gue Om Gadun saya. Apa kabar Mi? Kabar baik. Sehat. Tadi habis ngurus juga. Iya hari ini ada. Ih, cuci tangan dong. Ini lu pakai penangkal dong nih, gue takut diikutin deh ya nih. Bulan keke. Setan juga takut ketemu sama lu. Lu gila deh Jadi Mas kadang-kadang. Fahmi, sebelum kita mulai, kan di sini kan kita acaranya namanya Mata, makan sambil cerita. Jadi kita udah mempersiapkan makanan yang bakal Mas Fahmi sama kita makan. Gitu. Ya, nanti lu makan-makannya kita ngobrol santai ya, say. Langsung kita panggil aja ya. Cara manggilnya tuh ada cara khusus. Kan kalau mayat juga ada cara khusus. Manggilnya gini nih. Kayak burung dara. Tris. Tuh, muncul kan orangnya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Buset banyak amat, lu pikir gua apaan? Gua apaan lu sekarang? Bang Eno suami Poyate. Cie, apa Di Herlino datang bawa spaghetti. Tris, lu kalau ngapain Berlino, Alisa mau tak ugrek. Tris, lu kalau mau ngapain Iya. Dude Herlino, malu sama Bopeng dikit lu banyak banget, Tris. Dude Herlino tuh mulus lah Bopengan. Keringetnya, say. Bukan. Ih, serem deh lo. Keringatnya bau lu perlapindo. Mohon maaf ya Mas. Ya. Jadi kita tuh biasanya minta tamu yang udah pulang dari sini setelah ngeliat dia tuh suka sawan. Gitu. Soalnya di sini besok rumahnya bunting, Iya. kerjanya ngelayat mulu, anaknya jadi saudara. Penyedapnya apa? Kecoa. Nah orang lain kalau dibully kan sedih, kalau dia malah bahagia. Gitu. Pantesan lo bawa kecoa. Ini ya. Dengerin, ini nanti Mas Fahmi lu dengerin belakang. Nanti begitu nanti lu masuk Ayo. lagi bawa dessert, lu baru Petugas pemulasaran jenazah. Iya. Pemusaran. Mana apa? Ya, kenalin dulu dong. Sama Aris belum pernah. Oh kenalan dulu nih namanya Mas Fahmi. Kata lah, Alexander. Alexander. Gua bilang lu kalau mau ngaku-ngaku keren, malu sama Bopeng gitu. Kira-kira kalau ngurus jenazah itu dihitungnya satuan apa keluar?
kiloan lu pikir udah ngebos. Kurang ajar. Jangan kurang ajar. Kirain gitu. Jangan sampai gusur 5 meter. Nanti aja lo nanya pas keluar. Udah. Kasih Aris ya. Mas Fahmi ini kan apa namanya udah disediain makan, jadi kita ngobrolnya santai aja sambil makan ya. Silakan ya, Say. Sambil kita tanya-tanya. Gue juga lapar sebenarnya. Mas, ya terus dari umur berapa sih begitu? Saya dari umur 12 tahun. 12 sampai 13. Sekarang umur berapa? Sekarang 23. 11 tahun. Gue bilang lu jangan lebay puluhan tahun, baru 11 tahun tapi lu 11 tahun puluhan tahun nggak? 11 tahun puluhan tahun nggak? belasan Oh, orang. iya, belasan, lupa. Gimana sih? Dari masih- jidat lo berkeringat. Dari SMP. Dari SMP itu awalnya itu karena diajak atau karena apa? Penasaran. Mas Fahmi, maaf itu kalau ada laler itu memang sengaja kita bintang tamunya juga. Oh, Figuran. Tadi ada laler lewat gitu. Itu figuran. Tunggu bentar. SMP emang lu sekolah, Bo? Sekolah. Wah, Jadi dulu SMP sistem panggilan. Oh, cowok-cowok panggilan dari SMP. nggak open BO kan, Bo? Enggak. Nya agak tabu ya. Nya itu iya apa enggak gitu. Jadi dari SMP udah ngurus jenazah. Itu nggak takut ya Mas Fahmi ya? Enggak. Awalnya pasti kita aja kan kalau ngeliat mayat kan kayak ih, Takut. takut kan kalau Mas Fahmi. Jangan main orang lo. Orang darah. Kita aja kadang kalau ngeliat Aris masih ketakutan loh. Soalnya mukanya lebih menyeramkan daripada mayat. Gitu. Jadi gimana sih cerita awalnya pas pertama kali ngurus jenazah? Pertama kali ngurus jenazah itu penasaran aja. Kayak misalkan, ih, tuh orang naik mobil itu kayaknya seneng. Mobil gitu. apa nih maksudnya? Mobil jenazah. Ambulans. Iya. Naik mobil jenazah seneng. Agak-agak aneh kayaknya. Tapi gue dengerin tadi pas di belakang, gue dengerin, ini orang psycho gue. Nah, orang kan kalau dia salah seneng naik mobil Ferrari, Lamborghini apa nih naik mobil jenazah. Cita-cita yang indah ya dari zaman SMP. Desi juga cerita, Desi sebenarnya pernah kerja di mana, Mas? Restoran. Restoran. Cuman nggak kuat. Nggak kuat malah karena setiap ada mobil jenazah kayak dipanggil. Oh, berarti udah bawaan ya. Mungkin. Nggak beneran, Bo? Iya. Maksudnya nggak kok bisa sih ada maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti. Jadi dulu kan masih sekolah, suka ada yang, maksudnya tetangga ada yang meninggal gitu kan, pada ambulansnya masuk gitu, kayaknya menantang gitu untuk ikut gitu. Ya udah, pertama coba-cobalah masuk Oh, dari tetangga tuh ya. Iya, sering datang ke orang meninggal. Gue speechless sih Madesa sih. Speechless aku Madesa. Terus ya udah, akhirnya diajak ke salah satu yayasan di Depok. Ya udah, kamu mau kerja nggak gitu? Cuman dalam arti kerja freelance panggilan. Oke. Sabtu Minggu. SMP, Bo? SMP. Ada yang percaya sama anak SMP saat itu buat kerja? Ada. Lu awalnya disuruh ngapain? Angkat-angkat peti. Tutup peti. Bo, terus emang lo nggak pernah takut? Enggak. Awal-awal sih gue dimimpiin. Untuk selanjutnya ya enjoy aja. Nggak, tapi kalau ngomongin takut nggak? Takut. Emang penakut apa? Dulu emang penakut. Dari Dulu. kecil tuh emang penakut. Sampai Bisa. nyokap bilang, lu kan penakut, kenapa lu sekarang lu kerja bawa mayat gitu. Apa jawabannya? Ya gimana? Senang aja sih. Sampai sekarang malah jadi hal seru. Iya. Gila ya, Nek. Gila ya, Nek. Makan mulu. Nanya. Wawancara. Mulu-mulunya. Tapi gini, yang gue bikin penasaran ya. Dari kecil tuh ada kebayang gak sih? Sampai mau ngerjain pekerjaan ini pasti nggak kebayang dong. Enggak. Cita-cita apa sih, Bu? Dulu cita-cita apa ya? Malah nggak ada cita. Oh. Tuh kan cita-cita dari kecil nggak ada. Naik mobil apa? Melihat mobil jenazah seneng. Gua agak-agak ngeri juga ya. Fetis apa di fetis ya, Nek? Bercanda ya, Mi. Nggak, udah berapa kira-kira udah berapa jenazah yang Mas Fahmi apa namanya urus? Ribuan. Ribuan. Oh, soalnya udah puluhan, udah belasan tahun juga ya. Berarti sehari bisa kadang 2, 3 gitu ya? Kadang pernah sampai Sehari berapa 7? Lu ngerjain apa sih, Nek? Kita ngerjain dari awal jenazah meninggal, kita mandikan, pakaikan baju, formalin, masukkan ke dalam peti. Lu yang ngurus apa lu yang megang? Langsung. Saya megang langsung.
Itu bukan cuma ngurus juga. Berapa orang tuh? juga. Satu mayat berapa orang yang ngurus? Satu tim kita berempat. Ih, lu gila deh nih. Pertanyaannya, tuh kan, setiap ada bintang tamu yang kayak gini, toke bunyi. Toke, denger nggak lo tuh? Tuh, toke. Kemarin yang itu toke juga, sekarang toke. Apa rumah gua angker ya? Udah bubar deh. Enggak, gue penasaran satu lagi nih. Kan udah ribuan mayat ya. Berarti wanita dan laki-laki dong. Iya. Nah, kalau memandikan wanita itu gimana? Kan Mas Fahmi nggak mungkin megang dong kalau pemandiannya gimana? Paling dipandu sama yang wanita juga. Yang apa? Sama pemegang yang wanita juga. Tapi memang ada aturannya sesuai gender kalau misalnya. Oh iya. Terus ada ini nggak sih? Ada apa kayak matok harga nggak sih kalau misalnya ngurus jenazah tuh berapa gitu? Apa udah ada price listnya? Udah ada ininya. Untuk wilayah Jakarta kita patokan 3,5 per jenazah. Per jenazah. 500 maksudnya. 350 untuk pemulasaran. Itu satu 350 itu untuk bayar apa aja? Hanya memandikan. Oh, hanya memandikan. Kalau ada paket nggak? Ada. Itu paketnya apa aja biasanya? Paketnya udah berikut peti sama tanah makam biasanya. Itu bisa nggak sih kalau misal kayak Dika kan nggak ada duit pakai BPJS? BPJS buat kesehatan. Ya mungkin aja BPJS Ini buat kan. orang mampus. Gila deh kadang-kadang deh. Siapa tahu Aku masih hidup. Mau bagi-bagi warisan lo, ha? Mau lo kuasain di program. Gampang lo. Akhir nih, emang suka begini namanya juga rumah tangga, Iya. say. Oh ya, Mas Fahmi pertama kali waktu kerja seperti itu belajar dari mana sih? Pasti kan entah disekolahin dulu, di training dulu, atau tiba-tiba langsung ikut aja nanti dikasih dulu cara-caranya gitu. Kita training. Kita baru dilepas itu sekitar jalan 2 tahun. Emang ada tempat kursusnya? Di dalam yayasan itu ada. Oh jadi kalau mau ngelamar yang ngelamar aja tanpa Iya. mau pengalaman juga nggak apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti sampai sana di training. Di training. Mau lu dalam arti jasanya cuma SD atau SMP tetap diterima. Cuman lu lihat dulu nih kerjanya kayak begini, lu sanggup nggak? Ada yang cuma sehari dia langsung Kabur. keluar. Banyak tuh. Banyak. Oh jadi kayaknya di pekerjaan memang khusus untuk Iya. panggilan hati deh. Hati sama mental. Hati sama mental. Maksudnya Walaupun emang- lulusan SD bisa kerja ya? Bisa. Berarti Aris nggak bisa, soalnya dia TK aja nggak lulus. Nggak bakal bisa. Maaf ya Aris ya, nggak bisa Aris. Iya. boro-boro TK buta huruf. Buta warna juga. Kasian juga. Gimana lu ada lagi nggak mau lu tanya? Nih, terus apa namanya? Lu banyak nemuin jenazah yang macam-macam dong. Macam-macam. Ribuan pasti kan banyak kan. Ribuan. Sampai dari yang Sampai yang jenazahnya mulutnya kebuka, matanya Melotot. melotot. mata-mata tuh maksudnya bener-bener kebuka lebar bu. Iya, Itu nggak bisa ditutup. bisa. Oh bisa. Nggak kalau misalnya, sorry yang mayat matanya kebuka itu. Mohon maaf, jenazah saya agak-agak aker di kuping gua ngomongin mayat. Iya, Bo. Ya. Enggak, jenazah yang matanya melotot, mulutnya kebuka itu pas diantar masih kebuka, nggak ditutup dulu. Kita itu anak yang mandiin yang bakalan. Oh, ada caranya, Bang? Ada caranya sendiri. Oh, gimana tuh? Entah kita untuk sumpel di mulutnya supaya mulutnya rapi. Karena kan kalau misalkan yang udah sepuh kan pasti kan ada gigi. Kita masuk. Ngomong agak ngile. Ini apa? Kalian tahu sampah? Iya, betul. Oh gitu. Kita masukkan kapas ke hidung juga. Yang penting kalau misalkan mata agak melek, ambil kapas, kita taruh di air, gak usah diperes, kita tempel di sini 5 menit, tapi dia bakal rapat. Oh jadi biar lemas ya nih. Betul. Oh, biasanya ada kemungkinan nggak sih mereka itu melotot karena proses kematiannya misalnya bunuh diri atau apa gitu? Enggak juga. Gue takut nanya-nanya itu kan. Emang kenapa? Gue takut. Gue nyimak aja boleh nggak nih? Gue takut nempel nih. Tapi apa tadi pertanyaan lo? Tadi gue bilang Ada hal-hal yang Iya. menyebabkan sampai begitu. Soalnya kan ada yang bilang katanya kalau orang mati bunuh diri itu lidahnya menjulur gitu kan. Itu ternyata bener adanya begitu. Dan pernah ngalamin nggak jenazah yang dalam kondisi yang sangat mengerikan, misalnya korban kecelakaan, pembunuhan ataupun bunuh diri? Kalau bunuh diri pernah Banyak ya, Bo. Banyak. Kalau bunuh diri itu kemarin saya nanganin, jadi seolah-olah istrinya itu dikurung di dalam kamar.
istri seolah-olah. Iya. Maksudnya Jadi bukan dong, Song. istrinya sakit. Nah ini suami bilang kalau ada tamu datang, saudara dari si istrinya, si ibu kemana? Lagi ke Surabaya. Padahal di Itu ada masuk berita kasih nggak ya? masuk tuh. Oh jangan-jangan yang bukan ya? Di Depok. Salah satu itu. Oh itu yang ngurus bu. Iya. Itu udah sekitar 5 bulan. Tapi kalau misalnya ada kasus-kasus yang kayak gitu, ada kehebohan tersendiri ya? Maksudnya menantang hal-hal yang menantang dengan sendiri, maksud lu terpacu juga gitu? Ada. Kalau misalnya Masih lah merasa gitu, Bu? di yayasan itu pasti kasus besar untuk pembelajaran lebih besar lagi. Maksudnya? Menantang untuk supaya lu tahu nih kasus besar kayak begini gitu. Untuk pengalaman lu ke depan tuh nanti kalau misalkan ada kasus seperti itu, apa yang harus lu kerjain tuh udah kayak cara megangnya, terus cara masukin ke dalam kantong jenazahnya. Nggak sembarangan untuk megang, takutnya kan. Soalnya kan itu kan kompleks kan. Ini serem sih, Nek. Iya, dan apa namanya yang gue penasaran itu ada nggak sih cara khusus? Sorry, maksudnya gini, kan ini kan percaya nggak percaya kan? Kan banyak orang ngomong katanya kalau misalnya Udah mulai serem ya? iya ini udah mulai serem. Gue mau ngomonginnya tentang yang gue penasaran tuh jenazah yang bunuh diri gitu. Kan katanya kan kalau misalnya jenazah bunuh diri kan sebenarnya belum waktunya dia meninggal. Dia kemungkinan masih gentayangan atau apa gitu. Nah pertanyaan gue kan yang ngurus lu, ada nggak sih pada saat ngurus jenazahnya itu ada hal-hal yang kayak menyeramkan gitu misalnya entah pokoknya yang pernah Mas Fahmi alami deh. Kalau untuk bunuh diri sih nggak pernah. Cuman kalau misalkan awal-awal ikut pelayanan kayak begini, pelayanan begini, dimimpiin sih pernah. Hampir tiap hari. Semalam aku mimpi buruk sekali. Di mimpinya tuh kayak gimana? Muka yang lo Mukanya sih nggak pernah tampakin, cuman badannya aja dalam hati ya cuman jenazah yang saya pegang gitu ya? pegang tadi siang. Kata orang kan saya komunikasi sama atasan saya, ya itu paling cuma bilang terima kasih atau minta selamat jalan atau ya. Bu, tapi ada sih bu sisi gelapnya bu, bagi gue gini. Ada hal-hal yang lo nggak tahu nggak yang akhirnya kebuka saat lo ngerjain ini? Banyak penyakit biasanya. Apa? Penyakit. Maksudnya? Contoh kan kalau misalkan kayak penyakit menular kan keluarga nggak bakalan untuk kasih tahu ke oh iya benar-benar. kadang kan itu kan aib. Maksudnya untuk keluarga sendiri kan juga tidak bagus. Jadi Tadi saya kayak Aida Mustafa gitu Betul. ya. paling kita tanyanya untuk ke pengurus gerejanya langsung atau pengurus gerejaannya. Udah meninggal karena apa? Tapi lo Iya. harus tahu tuh bu penyebab Harus tahu. kematian lo harus tahu. Nggak boleh ditutup-tutupin karena kan resikonya kan untuk yang mandikan. Betul. Tapi lo pakai APD nggak Dia secukup pakai APD atau Pakai cuma APD sarung enggak. tangan doang, Kita masker gitu ya, Nek? sarung tangan pas sarung karet ya sarung tangan karet sama masker. Oh. Tapi itu udah cukup aman. aman. Cuman untuk kita pulangnya selesai pelayanan Harus mandi lagi ya? harus mandi lagi pakai apa? Ada ritual khusus nggak sebelum lo melayani diri? Enggak. Karena lo setiap hari harus standby ya, Bo? Iya, 24 jam. 24 jam, Nek? 24 jam. Lalu lo nggak punya jam kerja? Jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi Cuman kalau misalkan tengah malam ada pelayanan, kita balik lagi ke emang nggak bisa dibesokin pagi, Say? nggak bisa. Kenapa, Say? Sudah teraturan dari keluarganya minta malam itu juga Iya. harus terbuka. Kecuali ada Cina. Kalau Cina kan tunggu keluarganya kumpul semua. Mungkin bisa dibesokin kalau misalkan kayak Nasrani kan nggak bisa. Oh iya, yang mau saya tanya itu berarti semua agama ya? Semua agama sih. Apa namanya? Berarti semua agama tuh, Semua semua agama. Tapi kalau Muslim biasanya lebih nyantai ya. Lebih simpel ya, Bo, karena dia cuma butuh kafan segala macam sama apa namanya penguburan gitu kan. Lengkap. Iya. Ini supaya mata-mata di rumah juga tahu, ada nggak sih proses yang paling ribet itu? Maksudnya Dari mulai lo awal dia Datang. datang iya. meninggal. Nggak, sampai maksud gue akhir. gini, proses yang ribet itu biasanya tuh dari mana tuh? Karena misalnya ada faktor budaya, misalnya kalau budaya, oh
harus diinin dulu. Oh, mandiinnya harus pakai kembang atau apa, ada nggak sih? Ada nggak sih? Yang minta request itu. Ih, cocok deh pertanyaan lu deh. Tergantung. Kita kan kita balikan lagi kepada keluarganya. Ini mau Tradisinya kayak gimana? kayak Iya, ya ada tradisi, Iya. maksudnya tradisi. Kalau misalkan kata keluarga Mas, kita nasional. Kalau nasional ya berarti kita yang mandikan. Kalau misalkan paling akhir-akhir kita mau selesai mandikan, kita paling tinggal manggil keluarga. Bu, ini udah mau selesai, keluarga udah mau penghormatan terakhir untuk siram-siram atau mau ngelap-ngelap kaki atau ini. Oh, itu ada juga ya? Ada juga. Oh, cuma Biasanya adat Jawa kan seperti itu. Cuma kalau misalnya dari Mas Fahmi sendiri, cara yang biasa ya, yang nasional ya. Kalau misalnya untuk tradisi itu dari keluarga Dari masing-masing. keluarga masing-masing. Kalau misalkan contoh kalau adat Batak kan nggak boleh langsung seperti Oh gitu. iya, jadi tunggu ada acara dari adatnya selesai, malam keduanya baru masuk ke dalam. Oh, jadi biasanya kalau misalnya Ya, jenazah tradisi dari ya. suku Batak, tradisinya sebelum mayat masuk peti itu harus ada tradisi Ada dulu. tradisi. Oh, itu buat mata-mata di rumah tahu juga ya. Jadi kan Indonesia kan banyak nih budayanya. Jadi Iya, semua kan. Kadang-kadang kan ada kalau misalkan yang kita ngelawat kan, kalau misalkan yang ke suku Batak maaf kan, kok jenazahnya belum dimasukkan ke peti, kenapa petinya didirikan di luar gitu. Ya, itu tradisinya seperti itu. oh, biar mata-mata ini knowledge juga nih buat mata-mata di rumah. Jadi tahu juga kayak gini tradisinya kayak gitu. Gimana lu? Sekarang lu yang makan dulu ya. Lu tanya dong sekarang. Takut saya. Mah gabut lu ya sekarang ya. Kita ada yang serem-seremnya. Lu tanya. Gini, yang gue mau tanya ini kan lo kan udah biasa ketemu banyak jenazah, maksudnya ngurus segala macem. Ada nggak sih yang jenazah tuh akhirnya tuh mengenaskan dalam arti karena mungkin perbuatannya di hidupnya gitu. Maksudnya, Maksudnya maaf untuk ya, pelajaran. tanda kutip ya. Kan kita kan kalau di TV-TV itu suka ngelihat kayak Zat- azab-azab zat- ilahi, zat- kisah ilahi gitu. Ada nggak sih yang kayak pas lu mandi kayak Atau lo ada hal-hal yang janggal? gosip dari pelayatnya, Bo, gitu. Kalau gosip sih enggak, cuman tergantung dari, maksudnya kita datang, kadang-kadang kan kita langsung jenazahnya berat, padahal badannya kecil. Oh gitu. Oh ada juga ya. Ada juga seperti itu. Ada kadang-kadang kita yang mau dibawa ke pemakaman, kok ini berat, padahal jenazahnya kecil. Bukan, karena itu untuk pelajaran juga buat kita yang dengar. Sebenarnya pekerjaan dia mulia. Iya. Artinya mulia, dia sih juga bisa ngambil banyak pelajaran. Betul, Karena kenapa? Karena kalau dalam dia Muslim kan, Bo, agama Muslim tuh kalau kita ngurus jenazah tuh mengingatkan kita pada kematian. Kematian. Akhirnya kita jadi lebih Introspeksi ya. gitu. Makanya yang gue tanya itu. Ih, gue speechless deh. Ada lagi, gue mau tanya lagi yang tadi gue bilang selain berat ada lagi nggak sih kayak misalnya pas dimandiin bau busuknya itu bau banget atau apa gitu? Padahal kondisi seger gitu. Iya. Atau misalnya pas dimandiin masih keluar air mata gitu. Kalau air mata sih enggak, cuma kalau misalkan bau paling tergantung dari si jenazahnya sendiri. Misalkan ada luka, ada yang nggak diurut, nggak diurus sama keluarganya, yang agak lama tidur di tempat tidur, pasti di belakang badannya kan ada luka besar. Oh gitu. Biasanya seperti itu. Nah itu tantangan sendiri untuk yang memandikan, entah itu harus disumpel, entah harus ditutup pakai perban, Lu tega, Bu, megang itu? pegang nggak tega. Karena kalau misalkan urusnya seperti itu, membayangkan itu orang tua saya lagi dimandikan. Coy. Nah itu yang gue bilang introspeksi diri jatuhnya. Iya. Kok tega anak-anaknya nggak ngurus bapaknya sampai begini. Malahan maaf kalau misalkan yang kadang-kadang kan jenazah kan suka keluar pup yang terakhir, Iya. itu malahan suka kita yang ngebersihin bukannya. Bukan anaknya ya. Harusnya kan anaknya kan Anak jadah namanya ya. betul. Anak jadah ya. Ada nggak sih kayak kondisi jenazah yang kayak memprihatinkan gitu kayak pas Mas Fahmi mau mandiin kayak, duh, kok gue ngerasa kasian ya sama jenazahnya gitu. Baik. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, soalnya waktu itu bintang tamu kita dulu kan pernah dia ngangkat jenazah. Ada tuh yang mayatnya tuh jadi mengkerut darinya kayak sedih gitu. Kalau Mas Fahmi ada juga Mikir nggak? gitu ya katanya. Banyak. Jadi ya maaf, dia nggak diurus sama keluarganya. Kondisi jenazahnya itu udah kering, Keren nih maksudnya apa bisa? udah tinggal ibarat kata tuh udah tinggal tulang betulangan Bukan karena penyakit. penyakit. Oh, karena penyakit ya. Cuman Tapi kadang nggak diurus ya, Iya. Nek. kita masukkan ke dalam peti itu mau ke kiri mau ke kanan tuh kakinya begini. Kenapa tuh? Karena kan stroke.
Karena udah kelamaan juga di tempat tidur. Gue berhenti kok. Ya serem memang, karena kan ini kita ngomongin tentang jenazah. Baru ini gue berhenti. Kurang ajar jadi orang. Gue berhenti, sumpah gue berhenti deh. Pernah nggak sih dapetin? Lu nanya terus dong, gue mau minum gue haus. Lu nggak lapar? Makan dulu, say. Iya. Nah, terus apa namanya? Nggak ada yang aneh tuh. Kayak misalnya ngikut itu nggak ada. Kalau ngikut sih pasti pernah ada. Itu gimana tuh kalau ngikut? Badan kita berat. Itu beneran kejadian ya? Badan kita berat udah gitu rasanya tuh kayak mau tiduran aja, mau rebahan. Mungkin karena orang normal ya di belakang lo tuh ada yang ngikut. Lu misi kali, Bo. Udah. Ini maksudnya. Mimi, tapi lu ngerjain ginian nih sebenarnya pakai hati atau memang cuma karena pekerjaan apa gimana sih, Bo? Atau karena emang tugas lu untuk yang ngebantuin lah gitu apa segala? Kalau pekerjaan kedukaan begini harus pakai hati. Nggak bisa untuk lu mencari, lu harus ada duit dengan pekerjaan seperti ini, nggak bisa. Iya sih sebenarnya sih, ngerti ya. Jadi Iya. pekerjaan itu bukan kerjaan main-main. Lu kalau misalnya cuma kayak Karena cuma kan nyari duit aja nggak bisa. Ibarat kata kan orang ini kan mau pulang ya terakhir kalinya. Karena tiap hari ya, Bo. Iya, jadi harus kita layankan ya pokoknya Terbaik ya. terbaik, Terbaik. terapih mungkin. Kadang kan bagaimanapun dia tetap manusia kan. Betul. Gitu. Entah dia mau busuk, entah dia tabrakan atau kebakaran, tetap kita harus lawan. Nah itu yang mau gue Iya, tanya. Ber. Nih yang paling parah nih. Pernah nggak lo kondisi yang bener-bener nggak sempurna? Ya pernah dapat jenazah yang kondisinya udah rusak banget gitu Pak. Kebakaran, Kebakaran. Nah itu caranya gimana tuh? hangus. Udah nggak bisa untuk dipakein baju, udah nggak bisa untuk dipakein, Muka dimanya? nggak bisa. Jadi itu masukin ke dalam peti, langsung pakai kantong jenazah, kita tutup pakai silen. Udah nggak dimandiin? Udah nggak. Mandiin sih cuman Siram-siram aja ya, pakai say. alkohol. Semprot ya, say. Iya. Soy, tahu dong. Gue takut. Cuma disemprot pakai alkohol. Iya, di lap pakai alkohol aja untuk antisipasi. Itu mukanya juga udah nggak kelihatan, Udah nggak bisa. Hancur banget. Iya. Nah, terus kayak gitu tuh nih. Nggak bayang-bayang lu nih. Enggak, udah biasa. Maaf ya kalau misalnya gosong itu bau nggak sih? Gosong sih bau enggak. Cuman tergantung dari si jenazahnya sendiri. Kalau misalkan jenazah proses pembusukannya agak lama, dia nggak bakalan bau. Palingan misalkan malam ini nih udah kebakaran, Yes. gosong udah ketahuan, besok langsung pemakaman pagi. Oh, jadi nggak diinap-inap Nggak ya, bisa say. lama-lama. Oh nggak bisa lama-lama ya Nggak kalau bisa udah lama-lama. kayak gitu ya? Kalau udah kayak gitu. Dan untuk acara seperti adat atau yang lain lu udah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi Keluarga kalau juga udah harus ikhlas banget. Betul. banget. Dan harus kalau misalkan udah pulang ke rumah kan nggak boleh dibuka. Kenapa nih? Karena kan kondisi jenazah udah nggak layak untuk Nggak, maksud gue, Iya. karena emang virus penyakit keluar atau nyeremin. Kalau menyeremin sih enggak, cuman kan kesian dari keluarganya yang berduka. iya, Takut jadi omongan tetangga. Kita Benar. tahu sendiri mulut tetangga. Baunya enak mas, kayak mulut tetangga. Pedes. Mata-mata